दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tubagus Algan Royston dari investment spesialisnya Mirai Asset. Nah, di sini saya ingin mengenalkan tentang divergence trading. Nah, apa itu divergence trading? Jadi sebagai awalan, divergence itu suatu berkebalikan antara arah chart dengan indikator yang kita pakai. Nah, divergence trading ini biasanya sering dipakai untuk memanfaatkan potensi reversal dari trennya turun untuk mencari tren untuk kapan dia balik ke uptrend, meskipun hal ini menjadi bukan sebuah keputusan akhir bahwa tren akan berubah, tapi ada kemungkinan dengan menggunakan divergence ini kita tahu tren ini ada sedikit dorongan dari awalnya downtrend menjadi uptrend. Nah, sekarang saya lanjut ke objek pembelajarannya untuk siang ini. Yang pertama itu secara simpel, yaitu apa itu divergence. Yang kedua adalah macam divergence dan contohnya. Dan ketiga adalah study case. Study case-nya nanti kita carilah satu saham, gimana sih divergence itu bekerja kalau kita kita terapkan dalam charting di chart saham. Nah, dari pengertiannya yaitu divergence adalah deviasi atau bertolak belakang antara harga grafik dengan indikator. Misalnya grafik harga itu menunjukkan tren naik, sementara indikator yang kita gunakan yaitu mencapai posisi terendah atau lebih rendah. Nah, di sini indikator yang sering digunakan itu sebenarnya ada 3. Yang pertama itu RSI, MACD, dan stokastik. Jadi biasanya salah satu. Nah, macam-macamnya divergence itu ada 4, secara tren besarnya ada 4. Yang pertama yaitu bullish divergence. Ini bentar. Macam divergence secara garis besar itu ada 4, yaitu pertama bullish divergence, yaitu itu analisa saham tunjukkan apabila harga dalam posisi lower low, sedangkan osilator yaitu misalkan stokastik itu dalam posisi higher lower atau posisi tinggi lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, ini menunjukkan adanya pembalikan tren reversal dari tren turun ke tren naik. Terus untuk yang bearish divergence itu kebalikannya, yaitu harga mencapai kondisi higher sedangkan osilatornya itu pada posisi lower high, yaitu lower yang lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan indikasi adanya pembalikan tren reversal dari tren naik menjadi tren turun. Nah, untuk hidden bearish divergence dan hidden bullish divergence ini sama seperti atasnya, cuma kondisi hal tersebut ini yang dua ini menunjukkan adanya penerusan tren. Nah, contohnya itu seperti apa? Nah, seperti ini. Contoh yang contoh bullish divergence ya. Ini materinya sangat simpel sebenarnya. Cuma divergence ini sering dipakai buat kita tadi ya saya jelaskan di awal, sering dipakai ketika kita memanfaatkan potensi reversal dari suatu pergerakan harga saham. Nah, untuk akurasinya biasanya secara statistik dari banyak orang yang sering memakai strategi ini maupun dari pengalaman saya sendiri, itu akurasinya sekitar 70% ketika kita menemukan misalkan contoh bullish divergence maupun bearish divergence. Contoh bullish divergence ini, nah kita tahu garis trennya harganya itu turun, tapi untuk kita contoh di gambarnya adalah MACD dengan RSI ya. Nah, contoh di sini dari garis turun ini garis hijau ini 1, 2, 3 ini trennya turun, tapi dari MACD dan RSI ini menunjukkan adanya kenaikan titik puncaknya, titik lembahnya. Nah, hal ini biasanya menunjukkan bahwa
dalam waktu jangka dekat adanya reversal harga, itu harganya dari tren turun akan menjadi naik. Nah, itu untuk yang bullish. Untuk yang saham, kita cari saham-saham yang bagi kondisi bullish divergence. Nah, untuk bearish divergence itu adalah kebalikan dari bullish tadi. Nah, ini biasanya adalah peluang-peluang kapan kita harus exit dari saham yang kita beli. Nah, sama apa namanya, contoh RSI di sini. Nah, RSI ini di sini puncaknya itu semakin hari semakin menunjukkan penurunan, sedangkan untuk harganya semakin hari semakin naik. Lah, ini ada tanda-tanda bahwa setelah apa namanya harga ini ketembus trennya ini yang bawah ini, bahwa adanya pembalikan harga menjadi downtrend, gitu. Nah, untuk yang hidden divergence hampir sama ya. Di sini trennya itu naik terus, berbeda dengan ini, trennya naik, namun indikatornya atau stokastiknya itu terus terus mengalami penurunan. Nah, hal-hal ini adalah biasanya yang kita sering sebut buy on weakness atau mantul. Ketika harga udah mencapai pada titik support, nah biasanya dibarengi dengan bullish divergence pada MACD atau RSI atau stokastik. Nah, itu adalah kesempatan kita untuk entry masuk. Begitu juga dengan untuk yang bearish. Di sini trennya itu tetap turun dari dari chartnya, namun dari stokastiknya atau RSI atau MACD itu menunjukkan kenaikan harga atau dari titik puncak ke puncak yang lain. Mungkin kalau orang yang belum terbiasa mungkin agak sedikit susah mencari hal-hal untuk menentukan ini bullish atau bearish. Nah, cara simpelnya sebenarnya ya ini adanya tadi kan divergen itu kan seperti deviasi atau keanehan atau lawan. Nah, kita pertama cara menggambarnya kalau kita tentukan dulu tren saham itu lagi uptrend atau downtrend. Nah, ketika misalkan lagi downtrend, kita cari dari trennya dulu. Ketika tahu downtrend, itu kita lihat indikatornya. Kalau misalkan kita pakai RSI, kita lihat dari antara lembah satu ke lembah lain itu adanya penurunan atau peningkatan. Nanti kelihatan kok saham ini waktunya beli atau waktunya keluar atau exit gitu. Nah, biasanya orang yang sering memakai divergent trading ini, mereka ya entry-nya menunggu momen seperti ini. Jadi mereka akan entry ketika adanya peluang bullish divergence maupun dari bullish hidden divergence. Nah, exit-nya mereka kapan? Exit-nya mereka menunggu ketika ada munculnya tanda-tanda bullish divergence gitu. Namun tetap ada panduan money management-nya kita atur. Nah, materi saya cuma sampai segini, sedikit sini. Nah, sekarang saya coba untuk latihan kita study case di chart saham. Bentar, ini saya bersihin dulu. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang ingin request saham ini, monggo silakan disampaikan. Nah, di sini saya menggunakan stokastik. Nah, untuk default stokastiknya yaitu default ini ada WIM. Default stokastiknya pakai standar ya 1433. 1433 ini bisa diatur juga di ini lengnya adalah 14 hari atau 14 candle, smoothingnya 33. Kita pakai default settingan default. Nah, contoh ini yang saya contohkan adalah sahamnya Pegas. Nah, kita kalau misalkan awam gini, kita pasti sudah tahu ini sahamnya lagi downtrend atau uptrend. Nah, pertama kita harus tahu dulu cara menarik garis trend. Nah, garis trend itu kalau misalkan kita tarik dari lembah ke lembah atau dari titik support ke support, kita hubungkan dari titik terendah, kita terserah kita pilih titik terendah di mana. Contoh saya pilih di sini ya. Kita tarik dari lembah ke lembah satunya lah sini.
Nah, terus dari titik atasnya garis panjang tinggi sama di sini. Nah, di sini sebenarnya udah apa namanya udah kelihatan ini sebenarnya kalau dari chart pattern punya ini udah membentuk apa namanya pola wedge curve. Nah, biasanya kalau dari orang apa namanya, nah ini ada WMII sama BABP. Nah, nah kita lihat stokastiknya. Misalkan dari titik sini ke sini. Nah, ini ada kelihatan ini. Kelihatan nampak jelasnya di sini. Ini saya tandai ya. Lihat dari titik lembah ke sini, ini ada kenaikan. Nah, sedangkan pada titik ini, nah titik ini, nah ini biasanya orang itu bakal entry menunggu ini 1, 2, biasa atau 3 minimal ada 3 lembah gini yang menunjukkan kembalikan. Nah, biasanya orang itu bakal entry ke di sini di level 19265. Nah, hal ini kenapa saya tadi bilang 70%? Emang 70% dari teknik apa namanya divergence ini agak besar karena di sini apa ya mispersepsinya mungkin agak sedikit kecil dari menggunakan teknik divergence ini. Nah, kita tentukan dulu 1, 2, 3 lah. Kita lihat dulu sebenarnya kita entry-nya enggak waktu pas dihargain ya, anggap saja kita sekarang harganya di sini ya. Ini udah kelihatan ini dari sini ke sini. Nah, ini ada lembahnya itu terus naik, sedangkan chartnya ini dari sini ke sini ini terus turun. Ini kan turun ini. Nah, dari sini ke sini ini turun. Nah, ini garis biru ini, bentar. Nah, di sini adanya bullish divergence sebenarnya. Nah, ini tuh naik terus, saya itu di sini turun. Nah, kesempatan kita entry adalah di sini. Nah, kita taruh stop loss-nya di mana? Kalau kita niatnya emang trading, kita harus tahu berapa sih peluang antara stop loss dan apa namanya taking profit kita. Untuk kita entry-nya di harga 995 misalkan. Nah, stop loss-nya di mana? Kita cari titik support terdekat itu di mana. Titik support terdekat itu yang paling aman itu ya di sini. Nah, di sini. Sini satu nih. Kenapa saya pilih ini? Karena di sini adanya flip. Nah, flip itu istilahnya itu adanya apa ya? Flip itu berkebalikan. Di sini dia pernah menjadi titik resisten, di sini dia menjadi titik support. Lah, biasanya garis ini yang level-level seperti ini ada level-level titik support kuat. Kalau pada posisi support, kalau pada posisi resisten dia adalah resisten kuat. Nah, kalau misalkan kita entry di 95, nah stop loss kita ya di sini di 995 tadi ya, kita ada di 925. Nah, target profit kita ada di mana? Bisa di sini, kita cari titik resisten terdekat, bisa di sini, bisa juga di sini. Gitu. Hanya agak simpel. Ternyata benar kan, dari divergensi ini dari apa namanya? Perusahaan gas negara ini Pegas dari 995 terus naik. Nah, ini kalau dari prediksi saya mungkin ada sampai sini lah. Target 225. Semoga bisa tahan. Sebenarnya kalau dari sini ke sini udah lumayan sih, udah berapa persen nih, dari 95 ke 100 berapa nih, 115. Ini supportnya udah ketembus dan mantul lagi ke atas. Jadi ada peluang lagi sampai ke 1255. Nah, sebenarnya teknik divergence ini digunakan untuk mencari apa namanya peluang pantulan-pantulan saja. Tapi kalau misalkan harganya itu terus berlanjut ke lebih tinggi, nah itu sebenarnya
apa namanya rezeki buat kita itu. Nah, ini ada saran saham dari beberapa teman kita, yaitu WIM, BABP, BRIS. Nah, mari kita lihat yang WIM ya. Oh ya, bentar, sebelum kita lagi ke WIM, saya ingin lebih menekankan lagi tentang money management ya. Money management ini penting. Bagaimana cara kita mengatur money management? Nah, caranya yang pertama yaitu antara jarak entry kita ke jarak stop loss kita dan jarak entry ke jarak taking profit itu minimal ada 2:1. Kenapa? Kalau misalkan kenapa itu adalah apa ya, peluang resiko yang bisa kita minimalisir. Nah, caranya untuk menentukan titik stop loss itu kita lihat titik supportnya itu di mana yang terdekat. Nah, itu sebagai batasan stop loss. Ambil aja berapa poin lah di bawah titik support yang terdekat dari titik entry kita. Kalau misalkan di sini kan udah kelihatan titik supportnya paling dekat di sini. Nah, ini udah kecil ini. Dengan titik resistannya paling dekat di sini. Nah, ini sebenarnya udah 1:1 lah. Itu minimal sekali itu 1:1. Jangan sampai kita jarak antara titik support resisten dengan titik entry kita itu 1:2, kebalik malah. Jadi peluangnya itu kalau kita turun itu ruginya lebih besar daripada untung kita. Sayang sekali gitu loh. Itu. Nah, ini pertama saham WIM ya. Nah, oke. Pertama kita lihat dulu titik resistennya di mana, di sini. 1, 2 di sini. Oh, bentar. Sebelum resisten kita gambar dulu lah apa namanya trennya. Kejauhan yang ini. Nah, kita ambil dekat aja. Nah, saham BIM ini sebenarnya resikonya udah mulai kecil ini, dia udah mulai mengerucut. Nah, ini tinggal tunggu ini lembus ke atas atau lembus ke bawah. Setelah itu kita gambar dulu titik resist supportnya. Support paling dekat ya di sini. Ini satu di sini di level 424. Resistennya ada di sini lah. Di 664 atau di sini paling dekat. Nah, sini. Nah, ini kita lihat apakah ini ada divergennya. Maka saya besarin. Nah, sebenarnya ini dari ini datar Mas Yan, ini turun ya dari sini. Bentar. Oh, bentar. Nah, kita cari. Waduh. Nah, oke, kita ke saham WIM ya. Nah, sebenarnya WIM ini sebenarnya kalau nanti ini ke mantul ke sini, sebenarnya akan terbentuk bullish divergence sebenarnya. Tapi ini masih belum konfirmasi karena kenapa? Karena di sini di stokastiknya itu masih belum berpotongan antara garis biru dan garis merahnya. Sebenarnya agak resiko kalau kita entry sekarang. Iya kalau misalkan dia balik terbentuk bullish divergence. Kalau misalkan tidak, kita malah buang-buang waktu gitu. Ini kalau WIM. Terus untuk lanjut ke tadi ke teman kita tanya yang BABP ya. Nah, ini BABP malah nggak ada tanda-tanda bullish divergence ya. Kenapa? Ini satu trennya dia turun, dan pun di sini malah dia juga turun juga, gitu. Nggak adanya apa namanya keanehan gitu. Ini berkorelasi malah di ini. Jadi ya ini sebenarnya BABP ini dihindari dulu lah kalau mau niatnya trading. Mungkin bisa entry BABP kalau misalkan ini ada pembalikan. Dan tunggulah di 224 ini, 244 ini kalau misalkan mau entry, kalau nggak trading.
itu di ABP. Terus lanjut ke apa tadi, BRIS ya. Bentar. Bukan dulu. Oke. Nah, ini sebenarnya BRIS ini ada divergence ini. Nah, kalau misalkan kita enter di sini ya, patokannya dari sini ke sini lah, sini. Biasanya bisa lah kita entry BRIS di sini. Ini mau balik, kalau ini ada divergence ini. Nah, entry-nya ya bisa entry di sini, tapi stop loss-nya kita agak jauh sebenarnya. Stop loss-nya ada di sini, di 1.700-an. Atau di bawahnya sedikit lah sini, 1.900. Nah, taking profit kita agak jauh, di 2.900. Kalau misalkan kita mau, tapi kalau sekarang ini ya mungkin agak sabar ya, BRIS mungkin agak kurang, kurang rame ya ini. Gitu, ini kalau BRIS.